Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama hari ini. Aksi humanis kembali ditunjukkan personel Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah. Seorang pemudik yang mengalami mogok kendaraan di rest area tol Pemalang, Batang. Polres Polda Banten menggelar upacara kenaikan pangkat bagi sejumlah personil pada akhir tahun 2025. Dalam rangka mendukung program Astacita, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terus memperkuat peran dalam pemenuhan gizi masyarakat. Di informasi pertama pemirsa, Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers akhir tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bribda Afriliza, pada kesempatan kali ini Polres Sumeneb menggelar konferensi pers akhir tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sumeneb dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Sumeneb serta rekan-rekan media. Dalam konferensi pers ini, Polres Sumeneb memaparkan berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2025, mulai dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, pengungkapan kasus menonjol, hingga upaya preventif dan preemptif dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Sumeneb. Bertempat di Mapolres Sumeneb pada Senin 29 Desember 2025, Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda memimpin langsung konferensi pers akhir tahun yang dihadiri oleh insan pers dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring. Dalam keterangannya, Kapolres Sumeneb menyampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Sumeneb sepanjang tahun 2025 terjaga dengan aman dan kondusif, berkat upaya preventif, preemptif, serta penegakan hukum yang konsisten. Jadi untuk tahun 2024, untuk jumlah tindak pidana itu ada yang kita terima adalah 552 kasus. Berbanding untuk tahun 2005 itu 334 kasus. Ini terjadi tren penurunan. Kemudian juga untuk di 2024 untuk crime penyelesaian kasusnya ada sekitar 334 untuk 2024, jadi ada 552 perkara yang kami terima yang mana diselesaikan sebanyak 334 kasus, jadi ada 60,5%. Kemudian di tahun 2025 sendiri itu ada 915 kasus yang kita selesaikan, ada 754 kasus atau 82,4%. Kapolres Sumeneb juga memaparkan capaian kinerja Polres Sumeneb termasuk pengungkapan berbagai kasus tindak pidana serta peningkatan kualitas pelayanan publik seperti penerbitan SIM, SKCK, dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan humanis. Menutup konferensi pers, Kapolres menegaskan komitmen Polres Sumeneb untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pada tahun 2026 demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Humas Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Bengkulu menggelar rilis akhir tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Pemirsa, Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun 2025 di Aula Rupata Awal bin Jamin Polda Bengkulu.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono ini diikuti oleh pejabat utama Polda Bengkulu, unsur Forkopimda, dan mitra media seprovinsi Bengkulu. Dalam kegiatan ini, Kapolda Bengkulu memaparkan hasil capaian Polda Bengkulu dalam pengungkapan kasus dari Januari hingga Desember tahun 2025. Berikut laporan selengkapnya. Kegiatan berlangsung pada Selasa 30 Desember 2025 di Ruang Rupatama Awaludin Jamin dan dihadiri Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono, Wakil Gubernur Bengkulu, unsur Forkopimda, pimpinan media, serta insan pers seprovinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu menegaskan komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga melalui program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Kapolda Bengkulu menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis Polri. Melalui pemberitaan, Polri tentu dapat bergerak cepat membantu masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Bengkulu menegaskan hingga akhir 2025, program bedah rumah Polda Bengkulu telah terrealisasi sebanyak 65 unit rumah melalui program Sri Duri, hasil sedekah sukarela personil. Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu mengapresiasi sinergi Polda Bengkulu dalam mendukung kebijakan daerah dan menjaga stabilitas keamanan. Rilis akhir tahun ini menjadi refleksi Polda Bengkulu untuk terus meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat. 1, 2, 3, 1, 2. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Polresta Sidoarjo menyampaikan capaian kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2025. Rilis akhir tahun ini menjadi evaluasi sekaligus komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut laporan dari Bribka Rikat demi Justisi untuk Anda. Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun 2025 di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo. Dalam kegiatan rilis akhir tahun ini, Kapolresta Sidoarjo memaparkan capaian kinerja Polresta Sidoarjo sepanjang tahun 2025, meliputi pengungkapan berbagai kasus kriminalitas, keberhasilan penegakan hukum, serta upaya preventif Polresta Sidoarjo dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain pengungkapan kasus, Kapolresta Sidoarjo juga memaparkan berbagai torehan prestasi yang diperoleh oleh Polresta Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Polresta Sidoarjo menyampaikan capaian kinerja Kamtibmas selama tahun 2025 dalam kegiatan rilis akhir tahun yang digelar di Mapolresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur. Rilis akhir tahun ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, didampingi Wakapolresta AKBP Muhammad Zainur Rafiq, serta para pejabat utama. Kapolresta Sidoarjo menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, kasus kriminalitas mengalami penurunan sebanyak 579 kasus atau turun 32% dibandingkan tahun 2024 lalu. Sementara itu di bidang penegakan hukum narkotika, Satres Narkoba Polresta Sidoarjo dan jajaran berhasil mengungkap 372 kasus pada tahun 2025 atau naik 16,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersangka yang berhasil diamankan mencapai 491 orang atau mengalami kenaikan 27,53%. Sementara itu, angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan tipis dari 1.661 menjadi 1.675 kasus. Meski begitu, jumlah korban meninggal dunia akibat laka lantas mengalami penurunan signifikan dari 140 orang menjadi 33 orang atau turun 76,42%. Kapolresta Sidoarjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk Forkopimda, TNI, stakeholder terkait, tokoh agama, insan pers, dan masyarakat atas dukungan sehingga Polresta Sidoarjo meraih lebih dari 12 penghargaan sepanjang tahun 2025. Polresta Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preventif, dan represif guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari tim Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kami berharap dengan adanya kegiatan rilis akhir tahun ini, kepercayaan publik khususnya masyarakat Sidoarjo semakin meningkat kepada kami dan kegiatan rilis akhir tahun ini bisa sebagai momentum evaluasi tantangan Kamtibmas di tahun yang akan mendatang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
Selain itu, pemirsa, Polda Bali memaparkan capaian operasional sepanjang 2025. Rilis akhir tahun ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali. Polda Bali menggelar rilis akhir tahun untuk memaparkan capaian operasional sepanjang 2025. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Polda Bali telah melaksanakan berbagai operasi kepolisian, di antaranya operasi Ketupat dan operasi Lilin, guna menjamin keamanan masyarakat pada momen-momen strategis. Dalam paparannya, Polda Bali berhasil mengungkap sebanyak 3.427 kasus kejahatan atau sekitar 60% dari total kasus yang ditangani. Pencapaian ini didukung oleh sinergi dengan berbagai instansi terkait. Kapolda Bali menegaskan keamanan nasional merupakan investasi strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, namun juga filosofi kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polda Bali menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara yang tetap dijamin dengan pendekatan humanis dan profesional. Kapolda Bali menegaskan bahwa rilis akhir tahun atau RAT ini merupakan bentuk akuntabilitas Polri, khususnya Polda Bali, kepada masyarakat atas kinerja pemeliharaan Kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi sepanjang tahun 2025. Polda Bali juga menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Kedepannya, Polda Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kolaborasi demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Provinsi Bali. Dari tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.